Implementasi rekam medis elektronik di RSUP Haji Adam Malik dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 khususnya untuk rawat jalan dan gawat darurat. Sedangkan untuk rawat inap dimulai pada tanggal 1 Januari 2023. Rata-rata pasien keluar rawat inap per bulan lebih kurang 1.800 sampai 2.000 pasien, di mana 90-95% pasien dengan jaminan BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feli Satria Dewi, SST SKM MKM. Selamat datang di RSUP Haji Adam Malik Medan, tepatnya di Pusat Jantung Terpadu. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 312 Tahun 2020 tentang standar profesi perekam medis, di mana salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang perekam medis dan informasi kesehatan adalah keterampilan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis. Adapun peran dan tugas PMIK di bagian pengolahan data rawat inap sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisa kelengkapan pengisian rekam medis elektronik saat pasien masih dirawat dan setelah pasien keluar rumah sakit. Melakukan grouping bayangan yang bertujuan untuk kendali mutu dan kendali biaya. Memvalidasi entrian pelayanan dengan penunjang yang diberikan kepada pasien selama dirawat. Memberikan kode penyakit, kode tindakan sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku, dan melakukan grouping pada aplikasi SIM-RS di mana SIM-RS tersebut sudah bridging dengan aplikasi e-claim. Melakukan alih media formulir rekam medis ataupun hasil penunjang yang belum menggunakan rekam medis elektronik dan mengintegrasikan dengan rekam medis elektronik pasien. Mengirim surat eligibilitas peserta ke instalasi verifikasi dan penjamin pasien apabila telah selesai di grouping. Kemudian bertanggung jawab terhadap pengumpulan data, indikator mutu kelengkapan pengisian rekam medis elektronik rawat inap setiap bulannya. Pengolahan data informasi rekam medis pasien rawat inap dalam mendukung proses klaim pasien diperlukan suatu inovasi untuk mempermudah komunikasi antara PMIK dengan para PPA dan juga staf verifikasi internal agar proses pengajuan klaim bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan paling lama pada tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun beberapa inovasi yang sudah berjalan sampai saat ini adalah: pertama, menempatkan PMIK di masing-masing ruang perawatan mulai Juni 2022 untuk mengidentifikasi kekurangan, ketidaksesuaian, atau salah interpretasi secara cepat sebelum pasien pulang, dan memudahkan komunikasi dengan PPA apabila ada ditemukan ketidaklengkapan pengisian rekam medis. Yang kedua, apabila ditemukan ketidaklengkapan atau kekurangan dalam pengisian rekam medis elektronik, maka dibuat menu kelengkapan RME pada rekam medis elektronik pasien yang dipergunakan untuk sebagai tempat komunikasi menuliskan deskripsi masalah yang ditemukan oleh PMIK yang harus diperbaiki oleh PPA seperti dokter, perawat, nutrisionis, atau tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam merawat pasien. Ketiga, setelah implementasi rekam medis elektronik rawat inap, RSUP Haji Adam Malik tidak lagi mengirim hard copy ke BPJS ataupun ke penjamin pasien lainnya
untuk kelengkapan administrasi klaim, tetapi dalam bentuk soft copy. Sebelum soft copy tersebut dikirim, maka PMIK cukup melakukan checklist pada menu checklist kelengkapan klaim sesuai dengan kebutuhan klaim. Setelah di-checklist, maka akan terbentuk file PDF sesuai dengan urutan yang telah ditentukan BPJS. Kelima, untuk meningkatkan kompetensi PMIK, setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 WIB dilaksanakan kegiatan belajar bersama yang kami sebut dengan kegiatan Kamis Belajar dengan tujuan membahas kebijakan ataupun informasi terbaru terkait kodifikasi dan klasifikasi penyakit dan tindakan. Dalam pengembangan sistem pengolahan data informasi rekam medis elektronik, diperlukan komunikasi dan kolaborasi terus-menerus antara PPA, PMIK, serta tim teknologi informasi atau instalasi SIM RSUP Haji Adam Malik Medan agar transformasi teknologi kesehatan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.